Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu? Jumpa lagi dengan saya Isram di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, kita bincang-bincang lagi, kita diskusi lagi tentang masalah hukum, teman-teman ya. Nah, segmen kali ini saya masih bahas mengenai upaya pra-peradilan yang dilakukan oleh Peggy Setiawan melalui tim kuasa hukumnya. Jadi Peggy melawan, Peggy menggugat. Siapa yang digugat? Yaitu pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat ya. Nah, Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon pra-peradilan. Nah, Peggy juga melalui tim kuasa hukumnya melakukan perlawanan terhadap Polda Jawa Barat atas ya ada beberapa hal yang menjadi objek pra-peradilan si Peggy ya, yaitu mulai dari penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, dan juga mengenai penyitaan terhadap barang-barang milik Peggy Setiawan. Nah, itulah yang diuji oleh Peggy Setiawan melalui tim kuasa hukumnya melalui cara-cara yang diatur oleh hukum, yaitu pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung ya teman-teman. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui ini ya, karena banyak yang salah tafsir, banyak yang salah sangka nih ya, khususnya masyarakat awam, bahwa sidang pra-peradilan Peggy ini adalah sidang pada pokok materi. Peggy harus dibebaskan, dilepas dari jerat hukum ya. Jadi upaya pra-peradilan itu teman-teman ya, upaya untuk menguji terhadap produk-produk yang telah dikeluarkan oleh tim penyidik, mulai dari Polres Kota Cirebon sampai Polda Jawa Barat ya, yang dilakukan oleh tim penyidik. Nah, itulah yang diuji. Apakah sudah sesuai dengan prosedur SOP, sesuai dengan KUHP ya. Kalau tidak sesuai dengan KUHP, maka harus dilepaskan, harus dibebaskan si Peggy-nya. Penetapan status tersangka terhadap diri Peggy harus dicabut ya. Kasusnya harus dihentikan. Nah, apakah benar cara, mekanisme yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Jawa Barat selama ini terhadap diri Peggy ini sudah sesuai dengan aturan undang-undang atau tidak? Nah, itulah yang diuji oleh Peggy melalui tim kuasa hukumnya. Nah, jadi ini yang yang beredar di masyarakat ini ya, Peggy saat ini bersidang ya. Terus kemudian kasusnya berusaha untuk membuktikan bahwasanya dia tidak bersalah dan lain-lain ya terhadap kasus pembunuhan Pina. Dia tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Pina. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa upaya pra-peradilan dengan sidang pada umumnya ini berbeda ya, berbeda. Sidang pra-peradilan dengan sidang-sidang pada umumnya. Seperti sidang kasus yang sudah mengadili beberapa orang yang sudah diputus ya dalam kasus pembunuhan Pina. Nah, itu merupakan sidang pokok perkara ya, sidang pokok perkara. Peggy Setiawan belum masuk pada tahap itu, belum masuk pada proses sidang pokok perkara. Ini masih menguji tentang mekanisme, tata cara atau produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh penyidik terhadap diri Peggy, sah atau tidak ya. Inilah yang diuji, sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap diri Peggy, dan juga sah atau tidaknya penyitaan terhadap barang-barang milik Peggy Setiawan. Nah, itulah yang diuji oleh tim penasehat hukum Peggy, bukan bersidang dalam pokok perkara ya. Sidang pra-peradilan itu ya hakimnya tidak majelis dalam bentuk panel ya, tapi ini hakim tunggal ya. Hakimnya hakim tunggal kalau sidang pra-peradilan, dan materi yang diperiksa ya dalam kasus ini adalah materi administrasi
materi administrasi ya, bukan tentang pokok perkara, bukan tentang bagaimana, seperti apa, siapa pelakunya, dan bagaimana cara Peggy melakukan tindak pidana itu. Bukan persoalan itu yang dibahas ya, tetapi apakah mekanisme, tata cara penyidik menetapkan Peggy menjadi tersangka, menahannya, terus kemudian menangkap, menyita barang milik Peggy ini sudah sesuai dengan SOP atau tidak, sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Nah, itu yang diuji teman-teman ya. Nah, jadi kita berharap ya, semoga keputusan dari hakim tunggal upaya pra peradilan ini ya memberikan yang terbaik terhadap diri si Peggy ya. Nah, kita berharap Peggy diberikan yang terbaik. Kalau misalkan dikabulkan permohonannya, kita bersyukur. Kalau tidak ya harus berjuang lagi membuktikan bahwasanya Peggy bukanlah otak pelaku dari pembunuhan Vina. Nah, itu ya teman-teman ya. Semoga kasus ini menjadikan kita semakin waspada, mawas diri terhadap situasi lingkungan, terhadap teman-teman, agar terhindar dari persoalan hukum ya. Ya sebentar, ini anak saya. Nah, oke teman-teman. Nah, demikian, semoga tercerahkan. Salam keadilan.